Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini kita bacakan tentang situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share. So kita lihat ya, kita baca doa langsung ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita lihat dengan situasi maskulin, energi maskulin. Six of Pentacles. Situasinya maskulin please. Three of Cups. Wow. Okay. Aku lihat di sini maskulin situasinya. Okay. Guys, dia ada Six of Pentacles ya energinya. Ingin rasanya stabilkan lagi tentang keuangan, hubungan, dan karmanya dia ingin imbangi, ingin berbagi, tapi memang butuh waktu lama ya untuk bisa kembali sama kamu, karena ini situasinya dia adalah Three of Cups, The Emperor, Temperance, Ace of Wands, The Judgment. So aku lihat di sini ya dia harus berdamai ya tentang union ataupun kebahagiaannya dia. Jadi dia memang masih bermain ya tentang perselingkuhan di sini, dan dia coba untuk bisa kembali dengan kamu sebenarnya. Ya, masih membayangkan, masih menginginkan sebenarnya, tapi dia nggak bisa communication dengan kamu karena satu sisi dia terluka dan masih bermain dalam energi negatif, perselingkuhan, black magic, segalanya di sini hal-hal buruk, dan dia coba untuk bisa menyembuhkan dirinya dari perselingkuhan ataupun ini ya party ya di sini, senang-senang lah gitu ya. Dan aku lihat memang dia coba untuk mau bertanggung jawab, belajar untuk sembuh ya di sini aku lihat. Dan ya dia harus bisa memulai lagi, belajar sabar, belajar berdamai dengan apa yang dia mulai sekarang tentang kreativitas dari pembayaran karma, yaitu tentang spiritualnya dia harus bisa koneksi ya dengan spiritualnya dia. Makanya dia ingin kembali sama kamu sebenarnya. Dia coba untuk bisa menyembuhkan sikap arogannya dia dan juga permainan tripartinya dia ya di sini. Dan dia harus menerima kenyataannya apapun tentang karmanya dia. Ten of Swords, like I said to you ya, dia memang ada keinginan untuk sembuh, ada, tapi memang lambat banget energinya karena Six of Pentacles ya. Jadi banyak hal yang harus dia perbaiki. Kita lihat situasinya maskulin. Okay. Ya, dia belum ada keberanian untuk datang ke kamu ya, karena ada Nine of Wands, the Moon, Three of Swords, and the Knight of Pentacles. Karena dia sedang dirundung pembayaran karma, lagi terluka secara pelan-pelan. Jadi ibaratnya dibunuh pelan-pelan ya oleh tripartinya di sini. Dan dia coba untuk menutupi keberaniannya dia karena dia masih bingung untuk bisa kembali sama kamu. Ya dia harus bisa merasakan dulu nih luka yang dia buat ke kamu, dia rasakan
juga, bahkan ini lebih sakit karena pelan-pelan, dan dia ingin meninggalkan triparty ini sebenarnya dan memberikan kabar kamu untuk bisa kembali lagi ya, maskulin. Ten of Swords, the Sun, Knight of Swords, Ten of Cups, and Eight of Cups. Ya, dia terhianati ya, dan merasa kebahagiaannya dia dengan tripartinya dia, perselingkuhannya dia ini yang membawa kutukan ya, dan dia ingin stabilkan lagi kebahagiaannya dengan kamu ataupun dengan pekerjaannya dia, karena dia ingin terlihat tegar, ingin terlihat kuat, dan dia memang mencari kesempatan untuk bisa belajar berdamai dengan drama yang dia buat. Aku lihatnya seperti itu, dan ya dia harus bisa komunikasikan langsung ke kamu. Dia juga coba untuk memperjuangkan hubungan soulmate-nya dengan kamu ataupun twin flames. Dia ingin harmoniskan lagi koneksi ini, tapi memang dia harus bisa berdamai dengan dramanya dia dulu ya, sebelum kembali ke kamu. Karena di sini dia berharap banget ingin ada suatu permulaan hubungan yang lebih harmonis, komunikasinya juga lebih damai, lebih hangat gitu ya di sini. Karena dia kecewa dengan hubungan dia di masa lalu ataupun dengan kamu atau yang dia jalani sekarang, karena ini adalah karmanya dia. Jadi kehidupannya dia sedang dirundung kekecewaan, dan dia juga terluka ya, pelan-pelan dia tersakiti oleh orang ketiganya. Dia coba memberikan kebahagiaan dengan orang lain ya, karena dia merasa mampu ketika dia memiliki kestabilan keuangan. Dan aku lihat di sini dia ingin kembali belajar sabar untuk sembuhkan dirinya dia, ingin bahagia lagi dengan kamu. Semua hanya menunggu waktu ya. Dia coba untuk belajar sabar dan untuk menyembuhkan ya energi negatifnya, karena apa yang dia bagikan selama ini membuat dia terbunuh sendiri, dan bahkan dia juga terhianati oleh karirnya dia, karena aku lihat banyak drama dalam kehidupan dia dan juga jabatannya dia ya, banyak masalah. Kenapa? Karena dia mencari kesempatan dalam kesempitan ya. Jadi ya dia mencari kesempatan dalam kesempitannya. Jadi ibaratnya gini loh, dia mencari keuntungan lah ya gitu ya, mencari keuntungan dari kesuksesannya dia bersama kamu, mencari cinta lain ya. Dia memulai drama ini dengan komunikasi dan seksual, sehingga sekarang apa yang dia mulai dengan cara hasrat, sekarang dia kecewa sendiri ya. Dan dia terbunuh sendiri ya dari pengkhianatannya, karena dia mendapatkan kutukan ataupun karma dan dia tersakiti. Dia coba untuk happy juga dengan selingkuh lagi ya, walaupun dia tahu itu menyakitkan, tapi pada akhirnya dia kecewa sendiri karena karmanya memberikan dia kekecewaan setiap saat ya. Di sini Two of Pentacles selalu diduakan, tidak ada keseimbangan dalam kebahagiaan dia. Walaupun dia bersenang-senang, tapi tidak ada keseimbangan. Keuangan pun tidak penuh-penuh ya. Keuangan pun selalu kurang dan kurang. Maka dia coba untuk bertanggung jawab nanti, terutama tentang anak ya. Karena dia coba untuk lari dari kenyataan, yaitu tentang karmanya dia. Dan dia tahu orang ketiganya ini menduakan dia. Dia memantau perselingkuhan ini juga, dan dia juga memakai topeng ya, mau datang ke kamu gitu ya. Dengan keras kepalanya dia stalking kamu ini untuk stabilkan lagi ya, karena dia merasa ini adalah permainannya dia. Jadi ya dia selalu suka bermain-main dalam setiap
hubungan ya, terutama hubungan yang damai, karena dia orang suka yang adrenalin ya di sini, dan dia yakin bisa komunikasi lagi dengan kamu ya. Saat ini memang yang dia gunakan adalah tentang telepati, dan dia merasa yakin dia bisa memberikan komunikasi dengan kamu melalui alam bawah sadar ya di sini. Tapi ternyata yang dia lakukan hanyalah membawa kekecewaan ya, dan dia dibangkitkan oleh ilahi, kehidupannya diberikan kecewa terus. The death. Jadi apa yang dia lakukan secara alam bawah sadar nanti akan hampa sendiri ya, sehingga ending yang dia lakukan. Kenapa? Karena yang dia lakukan adalah selalu ingin mempengaruhi alam bawah sadar kamu ya, tentang kebahagiaan komunikasinya, sehingga ilahi memberikan kekecewaan terus. Kehidupannya dia pun bisa ending, spiritualnya dia pun bisa ending ini ya, bisa mati, ibaratnya udah nggak bisa lagi gitu, karena dia ingin kembali tapi dia masih berkhianat dengan kamu saat ini, dan dia masih bermain-main, dan dia coba untuk gunakan kebisaannya dia ya, tentang spiritual yang dia miliki untuk permainan ya, karena dia orangnya suka adrenalin, sehingga ya dia diendingkan tentang spiritualnya. Jadi dia gak akan bisa lagi ya menyentuh spiritual kamu. Sini yang kulihat, karena ilahi membangkitkan dia tentang kekecewaan terus menerus ya. Di sini aku lihat, jadi gini, dia memantau kamu dan juga orang ketiganya dia ya, dan dia juga memberikan cinta dengan orang ketiganya dia, dan dia masih mempertahankan hal itu ya, karena dia masih ingin kembali sama kamu, tapi masih ada rencana di balik semua itu, karena yang dia harapkan adalah masa depannya dia ini sukses. Yang dipikirkan hanya masa depannya dia sendiri. Jadi kalau aku lihat memang akan ada suatu ending ya, cara diam dia ini, karena kehidupannya dia diberikan kekecewaan terus menerus dari karmanya di masa lalu ya. Kita lihat tentang masculine, situasi masculine please. Six of Pentacles nya apa sih? Dia memberikan, jadi gini, dia ingin sembuh dengan semua sisi. Jadi gini, dia pengen sembuh dengan karmik juga dan kamu juga, tapi dia masih bisa berbagi gitu ya, si DM ini, karena dia berharap ya dia bisa damai dengan dua sisi. Ya nggak bisa gitu loh, dengan damai dua sisi itu nggak akan bisa, karena pasti salah satu atau semuanya akan merasa tersakiti, dan itu butuh waktu lama untuk bisa belajar memaafkan, belajar mengikhlaskan, belajar sabar. Itu butuh proses ya, karena manusia itu tempatnya salah. Jadi dia merasa dia adil gitu loh, pengennya ya, energinya ingin adil kembali lagi dengan kamu dan juga dengan si karmik gitu. Tapi ternyata dia kan diduakan, tapi dia tetap aja ya memanfaatkan sikapnya karmik yang menduakan dia tetap memanfaatkan itu, karena dia menginginkan tentang seksual dan kebahagiaan dia sendiri, terutama keuangan ya. Bisa jadi karmiknya memberikan uang kepada dia, kestabilan hidup ya di sini, dan pada akhirnya nanti tentang seksualnya si DM ini pun akan ending ya, jadi hampa. Jadi gimana ya, apa yang dia rasakan terhadap karmik pun hampa, dan karmik juga hampa merasakan seksualnya dengan si DM di sini, karena karma sedang berjalan nanti ya untuk si DM, makanya kecewa terus nantinya ya, karena melihat feminim sudah mampu berdiri sendiri, sudah bisa menerima kenyataan, belajar dewasa, belajar memaafkan di sini, walaupun butuh proses ya dalam pendewasaannya feminim. Dan feminim sudah semakin mencintai
ya, tentang komitmen dia sendiri. Jadi gini, maskulin ini masih memantau feminin, masih stalking, masih bolak-balik, dia juga masih menginginkan kembali dengan feminim, apalagi feminimnya dia lihat sudah mampu menerima kenyataan, dan dia juga ingin kembali dengan feminim, tapi dia masih mencari yang lain ya. Pada akhirnya dia kehilangan sendiri nih tentang cinta baru, kehilangan permainannya, kehilangan feminim juga di sini ya. Maskulin. Dan maskulin stres, depresi tentang karmanya dia yang harus dia bayar, yaitu dengan penuh kekecewaan. Dan dia lihat feminim ya sudah ragu untuk kembali dengan dia karena selalu ada perselingkuhan. Ya, aku lihatnya seperti itu. Dan maskulin di sini stres ya, mikirkan tentang kebahagiaan dia ingin punya anak atau ingin kembali lagi sama anaknya, tapi dia masih ada hasrat untuk bermain ya, tentang petualangan cinta, karena bagi dia itu sebagai tantangan ya. Dan dia stres sekarang karena dia memikirkan feminim sudah bisa bahagia dengan dirinya, dengan pekerjaannya, dan dia merasa merindukan. Sebagian dari feminim memang masih depresi juga ya, masih trauma tentang cinta ya di sini, karena adanya skandal dan juga adanya perceraian. Maskulin. Failure, kegagalan. I understand that a mistake is only an opportunity to learn. Ya, maskulin di sini belajar untuk memahami tentang kegagalan yang dia jalani. Adversity, I have said the challenges are the best way to learn. Ya, dia harus belajar dari kegagalannya dia hubungan dengan si feminim, karena si karmik ini pun mempunyai orang lain ya, tapi dia coba memanfaatkan kondisi itu untuk kepentingan dia sendiri ya, untuk kestabilan hidup. Disiplin, I can accomplish what I set my mind to. Yang dipikirannya dia adalah tentang tantangan, dan dia tahu tantangan itu akan menghasilkan kegagalan dalam hidupnya dia, dan dia tahu sebenarnya, paham banget gitu ya, tantangannya dia tentang perselingkuhan itu ya akan mendapatkan kecewaan terus. So satu sisi adalah dia harus bisa berubah tentang kekhawatiran dirinya terhadap materi ataupun jabatan ya, kedudukan di sini. I understand that nothing can grow or evolve without movement. Jadi dia harus bisa berubah, dia harus bisa tidak khawatir tentang kehidupan gitu ya. Jadi dia harus bisa belajar menerima kenyataan juga si maskulin ini ya. Kalau cinta itu tidak bisa dia gadaikan, tidak bisa dia banding-bandingkan ya, dan tidak bisa dia berikan dengan mudah ya, karena tidak semua orang itu bisa menerima ya tentang poligami ataupun poliandri ya, gitu loh. Tidak semua orang bisa menerima, apalagi kita orang Islam ya. Pastinya poligami itu ada alasan tertentu yang terbaik, tidak hanya menikahi sesuatu dan dengan alasan bla 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 bla, tidak, tapi kita harus bisa memenuhi sesuai dengan sunnahnya gitu ya. So aku harap ini bisa resonate ya untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comment, and share channel aku Lucky Tarot MSN. Take care of you guys.